Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan sudah memimpin langkah perjalanan hidup kita sampai malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa berdoa bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada kuasa yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita saat kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, doa Rabu, kita mau sama-sama satukan hati dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan yang sempurna yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memegang setiap kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk berdiri hingga hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau Tuhan melepaskan semua beban kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami memperoleh jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami memberikan hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan untuk dipenuhi Engkau malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Oleh sebab itu kami tidak akan takut Tuhan, karena Tuhan yang besar ada di dalam kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama katakan dan nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja jiwa kita merasakan ketenangan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama kita kembali menaikkan pujian ini, katakan hanya dekat. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami merasakan ketenangan Tuhan. Sertai jalan Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. amin Tuhan. Hanya dekat Padamu ada kekuatan baru, Kaulah
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Ini yang menjadi kerinduan daripada kami Tuhan. Kami rindu bersekutu selalu dengan Engkau. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Engkau yang rindu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Menikmati Karena hadirat, kami tahu di dalam hadirat-Mu itu tempat yang terindah bagi kami Tuhan. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Sungguh indah Tuhan, tinggal di hadirat-Mu Yesus. Ya Yesus, sungguh indah tinggal bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu Yesus. Kaulah kekuatan kami, kami bersyukur Tuhan. Kaulah tempat persembunyian kami Tuhan, Kaulah tempat perteduhan jiwa kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau takut. Nah Yesus yang menjadi kekuatan di dalam hidupmu, Yesus yang menjadi pengharapan di dalam hidupmu. Oh, haleluya, haleluya. Malam hari ini Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan, Engkau yang menjadi pusat pujian kami Yesus. Kau ku sembah, Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah Yesus. Kau ku sembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhanmu. Kau ku sembah. Angkat hatimu sembah Yesus Tuhanmu. Kau ku sembah. Amin, amin. Oh Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam ini, untuk di mana kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan Yesus, bahwa dalam penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami melewati hari ke hari ya Tuhan, di mana kami tak kekurangan suatu apapun Tuhan. Engkau begitu baik dan amat baik ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami selalu Tuhan ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna, kasih-Mu yang tak berkesudahan setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dan amat baik ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, saat ini di mana kami bersatu hati, kami terus berdoa Tuhan, untuk di mana ibadah yang ada di KBC Jamblang ini Tuhan, ibadah minggu, di mana ibadah Koramdeo, ibadah doa malam, Komsel maupun SPK Tuhan, kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itulah kerinduan-Mu, di mana Engkau ingin selalu kami bersekutu ya Tuhan dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan, di mana kepada anak-anak-Mu Tuhan, kami hanya bisa berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini yang sudah mulai lemah ya Tuhan. Mungkin mereka yang sudah malas ya Tuhan, atau mereka sudah mulai tidak ikuti setiap ibadah Tuhan. Bapa, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang dapat menjamah mereka Tuhan, menarik mereka kembali Tuhan. Engkau yang berikan selalu mereka semangat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar mereka selalu punya kerinduan kembali Tuhan, kehausan untuk terus mencari Engkau Tuhan Yesus. Biar Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan antusias di dalam setiap pribadi mereka Tuhan. Biar dalam saat keadaan ini pun mereka tetap bisa semangat ikuti setiap ibadah-ibadah ya Tuhan. Walaupun lewat media Tuhan, itu tidak mempengaruhi situasi keadaan Tuhan. Tapi mereka bisa tetap fokus, mau di rumah, mau dimanapun Tuhan. Mereka bisa tetap fokus, mau menyembah, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami percaya dalam semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka bisa memiliki haus dan lapar kembali kepadamu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami percaya Kau yang berkati semua ibadah ya Tuhan. Lewat media ini Tuhan, kami juga percaya akan juga memberkati banyak orang-orang ya Tuhan, yang terutama belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya saat mereka mengikuti ibadah-ibadah dalam yang sudah direkam ya Tuhan, baik ibadah minggu, Koramdeo, doa malam Tuhan, juga kami percaya itu akan memberkati setiap jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik dan amat baik. Dan di mana juga untuk SPK,
kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya lewat SPK Tuhan juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Walaupun lewat media kami juga percaya kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan ada campur tangan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan berkati. Engkau yang selalu berikan kami hikmat bagi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang baik perekam-rekam semua multimedia semua Bapak. Kau yang berkati. Engkau yang pakai luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu mereka bisa ikuti ibadah dengan nyaman, dengan baik. Walaupun mereka mungkin ada yang susah untuk beli kuota Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah sumber berkat ya Tuhan, yang akan cukupkan semua kebutuhan mereka ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kami percaya saat kami memprioritaskan Engkau terlebih dahulu Tuhan. Seperti firman-Mu kata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami harus selalu dekat padamu ya Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya terus serahkan ke dalam-Mu, dan kami percaya disitulah kami akan menerima dalam kekuatan ya Tuhan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh sangat percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan di dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau selalu temani kami. Amin Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
kelak bersamamu Bapa. Ya benar Tuhan, bahwa bersamamu kami ada ketenangan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami seringkali tidak setia, tetapi Engkau tetap setia menemani kami. Di dalam hadirat-Mu kami ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk dapat menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu dalam hati berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya kami tidak kebetulan ada di negara ini Tuhan. Sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami memiliki rasa tanggung jawab terus untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau terus mengadakan pemulihan, ada kebangkitan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Memberkati buat setiap pemerintahan di negara ini Tuhan, khususnya buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau yang terus memberikan dia hikmat Tuhan, dalam setiap kebijaksanaan yang boleh dia buat Tuhan, sesungguhnya berasal daripada Tuhan, sehingga semua boleh dapat berjalan Tuhan dengan baik. Kau juga berikan dia kekuatan, ketabahan Tuhan dalam setiap memimpin bangsa ini Tuhan, dalam segala pencobaan yang boleh dia alami, dalam setiap tekanan-tekanan dalam lawan politiknya Tuhan. Engkau yang berikan dia kesabaran supaya dia tidak terpancing dalam segala kondisi, sehingga dia tetap memiliki pikiran dan jernih, hati yang jernih Tuhan, untuk tetap sabar dalam menghadapi setiap tanggung jawab yang dia boleh lakukan. Kau juga memberkati setiap para menteri, setiap para pejabat-pejabat negara, wakil-wakil rakyat yang ada di istana Tuhan. Kau jamah setiap hati mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Engkau urapi, berikan mereka hati yang murni, hati yang tulus, bahwa setiap tugas dan tanggung jawab mereka lakukan Tuhan sungguh-sungguh untuk dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kau jauhkan Tuhan dari setiap hati pejabat-pejabat negara kami, hati yang hanya mencari kepentingan pribadi. Ada hati-hati yang jahat di dalam hati setiap pejabat kami. Engkau hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarkan mereka boleh sadar dan merendahkan hati mereka bahwa mereka adalah sebagai pelayan untuk bagi masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dan terus kami berdoa Tuhan, di masa-masa yang akan mendatang juga Tuhan, Engkau tetap bangkitkan para pemimpin-pemimpin Tuhan di tengah-tengah bangsa ini yang memiliki rasa takut akan Engkau Tuhan. Semuanya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam keadaan pandemi Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang kami hadapi ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan di dalam segala proses pemulihan. Engkau yang memberkati segala tenaga medis Tuhan, para dokter, suster yang merawat setiap pasien-pasien ada, yang dalam merawat Tuhan setiap pasien-pasien COVID Tuhan. Engkau yang menjamah juga, berikan mereka kesabaran, kekuatan dan hikmat Tuhan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dalam protokol kesehatan juga, supaya tidak ada penyebaran virus corona lagi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berikan juga kesadaran yang baik Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini, supaya setiap masyarakat tetap berwaspada Tuhan dan bertanggung jawab pada diri masing-masing, supaya menjaga protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah Tuhan. Berikan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini adalah maksud yang indah Tuhan di dalamnya, untuk dapat menyatakan kasih setiamu, untuk dapat menyatakan kuasamu, mujizatmu di tengah-tengah bangsa ini, supaya setiap orang yang belum percaya boleh dapat melihat bahwa sesungguhnya Allah yang hidup adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan dalam di bangsa negara ini Tuhan, dalam penyelenggaraan vaksin yang sudah berjalan Tuhan. Engkau yang mengurapi, memberkati, menyucikan Tuhan setiap vaksin-vaksin yang ada dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Vaksin-vaksin yang boleh ada di tengah-tengah bangsa ini yang sudah berjalan adalah vaksin yang terbaik, vaksin yang memiliki kualitas yang unggul, sehingga dapat menaikkan setiap imun setiap masyarakat yang ada Tuhan. Engkau memberkati vaksin yang ada, supaya ketika setiap orang, setiap masyarakat yang boleh divaksin tidak memiliki efek samping yang buruk, bahkan memiliki kesehatan yang baik Tuhan, untuk dapat menangkal setiap penyebaran virus corona di bangsa negara ini Tuhan. Lebih daripada itu segalanya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Benar Tuhan, Yesus yang mulia,
Yesus yang besar ada di dalam kami dan ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, dan kami sungguh sangat percaya Engkau sanggup melakukan banyak hal perkara yang besar bagi setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia sanggup, Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Sekali lagi katakan, nyatakan bahwa Dia Allah yang sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Naikkan pujian ini dengan iman percayamu. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Hidupmu Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan Hidupmu Dia sanggup. Dia sanggup Memulihkan Haleluya, haleluya, haleluya. Ora pasikanarana ya namasandi. Haleluya, haleluya. Sikanarana ya namasandara ya namasandi. Firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melainkan melawan segala roh jahat di udara dan segala pemerintahannya dan segala kuasanya. Namun kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus menyertai kita menghadapi setiap peperangan. Banyak peperangan yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang kekasih, percayalah bahwa ada Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan takut saudara, jangan takut, berdiri teguh dan jangan goyah di dalam Tuhan. Karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala kuasa di dalam dunia ini. Pada saat ini ya Bapa, kami bersehati bersama-sama di dalam peperangan rohani ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa dan memerangi Tuhan segala ya Bapa, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang sedang mengintimidasi Bapa lewat penyakit COVID ini Bapa, yang membuat banyak tekanan Bapa, banyak ketakutan, banyak stres, banyak depresi, banyak fobia. Rapasikan nama sandi di dalam kuasa nama Yesus. Oleh darah Yesus kami patahkan segala tekanan, segala intimidasi, ketakutan, kecemasan, semua stres, kesesakan dan ketawaran hati
di dalam nama Yesus Tuhan kami. Segala kebimbangan di dalam nama Yesus kami mau patahkan. Orang nama sikarana ya nama sandi. Dan juga pada saat ini ya Bapa, kami mau meranginya Bapa, semua Bapa serangan-serangan roh sakit penyakit ya Bapa, segala virus kuman bakteri yang tidak kelihatan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya demi nama Tuhan kami Yesus. Darah Yesus yang menguduskan kami ya Bapa dan membungkus kami. Kurana masih karena mas sandi. Dan saat ini Bapa, dalam masa-masa kesusahan ini Bapa, banyak juga goncangan-goncangan ya Bapa. Oh, peperangan di dalam keluarga ya Bapa, karena ekonomi Tuhan Yesus Tuhan kami. Banyak Bapa pertikaian, banyak pertengkaran, percideraan ya Bapa, banyak salah paham ya Bapa. Oh, banyak Bapa, oh Bapa bahkan perceraian Bapa, oh karena ekonomi di dalam nama Yesus Tuhan kami. Ora nama sikarana ya nama sande, ora pasikara ya nama sande. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami, oh Bapa sembuhkan segala hubungan Bapa dalam keluarga ya Bapa, kesalahpahaman ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Dan berikan kami semua kesatuan roh ya Bapa di dalam keluarga ya Bapa, supaya kami bersatu. Karena firman-Mu berkata, ketika kami sepakat 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami sepakat, kesandalan Engkau memerintahkan berkat-berkat Allah tercurah di tengah-tengah kami ya Bapa. Kurana masih karena nama sande. Bapa, kami berdoa ya Bapa, semua Bapa roh jahat ya Bapa yang Bapa mempengaruhi Tuhan, semua Bapa roh kemalasan ya Bapa yang menarik banyak orang, roh kekecewaan ya Bapa yang kecewa Tuhan ya Bapa, ampuni kami kalau kami Bapa secara tidak sadar Tuhan kami kecewa kepadamu Tuhan Yesus, padahal Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami. Ora nama sikaraya nama sande, ora pasikaraya nama sande. Demi nama Tuhan Yesus, segala penguasa di udara, oh Bapa, atas Indonesia ini Bapa, oh kami mau ikat, kami mau patahkan semua Bapa roh terorisme ya Bapa, semua ya Bapa, oh Bapa roh-roh Tuhan dari dunia kegelapan ya Bapa yang sedang bekerja untuk mengacaukan bangsa ini Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mau patahkan, kami hancurkan oleh darah Yesus Tuhan kami. Kurana masikaraya nama sandaraya nama ora pasikaraya nama sandi. Oh Bapa, kami berdoa ya Bapa, saudara saat ini yang sedang mengalami kesesakan, kesusahan, pada saat ini datang kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Dia Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saudara percayalah dengan iman, berpengharapanlah kepada Tuhan. Bagi engkau yang sakit, engkau berkata dengan iman, oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, aku disembuhkan. Oleh darah Yesus, aku dilepaskan. Oh, bagi kita yang terikat saat ini, berseru dan katakan, oleh darah Yesus aku dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari roh jahat, demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kurana masikaraya nama sande. Segala roh dunia ingin menarik kami kembali kepada dunia ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, saudara percaya dengan iman, angkat tanganmu di hadapan Tuhan atau taruh tanganmu di dadamu di dalam nama Yesus, dan terima kuasa Tuhan saat ini, mengalir kuasa Roh Kudus, melepaskan kita yang terikat, yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, oleh darah dan beli Yesus saya bebas, oleh darah dan beli Yesus saya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan keuangan kami, pulihkan pekerjaan kami Bapa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh, kami percaya, kami menerima kuasa janji-janji Tuhan ya Bapa, pemulihan, kelegaan, kesembuhan dan keberkatan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
karena Engkau begitu mengasihi kami semuanya ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk melengkapi sukacita kami Bapa. Kami mau rindu untuk diberkati firman Allah. Kami buka hati kami, Roh Kudus jamah hati kami, bersihkan hati kami, cangkul hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih ilahi ditabur, itu firman Allah mengambil bagian, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Bapa, melepaskan, memerdekakan, menyembuhkan kami dan memberkati kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, kami memuji kebesaran. Terima kuasa Tuhan. Buka hatimu, dan ketika firman Allah ditabur, kita akan diberkati. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kami memuji kebesaran. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Ajaib Yesus. Ajaib Yesus. Ajaib Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Jumpa kembali kita di doa malam online. Semuanya baik-baik. Saya percaya semua kita baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Tetap berdoa, tetap beriman ya. Senantiasa Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Malam ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana hidup kita ini ya, untuk menaklukkan diri sendiri ya. Kita tahu dalam kehidupan seorang Kristen, waktu kita hidup selalu kita harus peperangan ya. Melawan musuh-musuh di sekeliling kita ya. Melawan peperangan rohani gitu namanya sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk menginjak kalajengking dan menghancurkan musuh, tidak bisa membahayakan kita ya. Tuhan sudah berikan kita kuasa dan otoritas ya. Senantiasa kita bisa doain orang, perangin orang, lepaskan orang, itu memang luar biasa. Tapi satu hal yang selalu kita mungkin ada yang kelupaan gitu loh. Kita bisa perangin orang lain, tapi kita nggak bisa perangin diri sendiri. Karena musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri ya. Kenapa kita perlu memerangi diri dan menaklukkan diri? Ya, karena kita tahu setiap kita ini manusia ini penuh dengan keinginan-keinginan, hawa nafsu dunia ya. Kalau seandainya kita tidak mencapainya, itulah yang membuat kita ini bisa berbuat dosa, membuat kita ini banyak ikatan tidak dilepaskan. Ya, mari kita baca firman Tuhan di Yakobus 4:1 sampai 4 ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperolehnya apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ya. Di sini kita manusia hidup dalam dunia penuh dengan keinginan.
ya. Keinginan untuk apa sih? Ingin penuh dengan hawa nafsu dunia ini. Itulah sifat manusia. Setiap kita. Tadi firman Tuhan ingatkan kepada kita ya. Kenapa kita, dari mana terjadinya sengketa, pertengkaran ya. Percideraan, pertengkaran. Karena diri kita ini belum beres gitu loh. Ada masih mungkin masa lalu, hawa nafsu, mungkin dilukai, mungkin disakiti masa lalu, tidak bisa, masih penuh dengan amarah dan penuh dengan apa sih, keinginan. Mungkin ada orang merasa ingin dikasihi, ingin dihormati ya, apalagi justru keinginan tidak tercapai, timbullah di dalam hati ini terluka, timbullah kemarahan-kemarahan. Jadi membuat orang yang selalu terluka, dia akan melukai orang. Dia yang selalu disakiti, dia pasti akan menyakiti orang. Itu sifat manusia. Makanya kenapa Tuhan mau supaya kita ini selalu mematikan hawa nafsu kita ya. Jadi itu adalah hawa nafsu jiwa kita. Jiwa kita ini yang penuh dengan rusak ini, ingin sesuatu tidak capai, membuat kita ini apa sih, banyak kemarahan, banyak kekesalan, ada yang mengutuki diri sendiri, ada yang merasa hidup tidak ada artinya. Kenapa orang bisa bunuh diri? Ya karena begitu. Mungkin dia merasa tidak ada jalan lagi. Saya ini memang lebih baik nggak usah jadi orang, menderita. Jadi membenci diri sendiri, marah diri sendiri. Banyak orang terjadi begitu. Makanya kita harus menaklukkan diri sendiri ya. Di sini bilang gitu, kamu menginginkan sesuatu kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh. Membunuh bukan pakai pisau loh. Membunuh dengan mulut ini loh. Marahin orang, kutukin orang, pahitin orang, dendamin orang, benci orang di sekeliling. Tidak ada satupun orang yang baik. Karena diri sendiri kita belum benar. Di sini penuh dengan berkeinginan tidak tercapai, tidak terpuasi, itu membuat kita wah pokoknya menjadi orang yang sangat sensitif. Kita jangan sentuh dia sedikit pun. Padahal kita ngomong baik-baik, sentuh dia langsung ngambek, langsung ngamuk, langsung benci, langsung bisa berantem dengan kita ya. Di sini juga katakan ya, kalau kamu tidak mau, karena kamu tidak berdoa, ya maksudnya Tuhan bilang mungkin kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerimanya, kamu salah berdoa. Ya bukan katanya semua doa kita klaim langsung kita bisa dapat loh. Ya kadang-kadang kita banyak salah berdoa untuk keinginan kita ya, ingin orang hargai, ingin orang hormati. Kadang saya pikir memang benar. Ya sebagai manusia ya memang kita ingin orang, ada orang ingin puji gitu loh. Ya kalau kita tidak mencapai itu kita rasanya kesal dan marah. Rasanya marah diri dan marah kepada orang. Ada orang dia doa minta sesuatu tapi dia nggak dapat, dia juga marah. Dia juga kecewa. Kenapa sekarang begitu banyak orang kecewa? Meninggalkan Tuhan. Apalagi keadaan pandemi. Karena dia merasa doa dia itu tidak didengar. Kenapa doa tidak didengar? Firman Tuhan berkata kamu salah berdoa. Karena doamu itu semua untuk keinginan hawa nafsumu. Makanya hawa nafsu itu begitu mengerikan saudaraku. Ya, kita harus menaklukkan diri. Ya, keangkuhan hidup, hawa nafsu, keinginan daging itu kita harus melawan ya. Karena kita harus berpikir dengan jernih dan benar ya. Karena kita kalau hidup dengan hawa nafsu, kita akan mengalami banyak pertentangan dengan orang di sekeliling kita ya. Kalau kita ikutin hawa nafsu kita ini ya, kita merasa seperti suami istri, keluarga, mungkin orang tua dengan anak ya. Dia merasakan dia tuntutannya banyak. Mungkin istri tuntut suami, suami tuntut istri. Dia kenapa orang suami istri bisa berantem, bercerai? Karena begitu. Tuntutan terlalu banyak, keinginan terlalu banyak. Dia harus tuntut, kamu harus mengasihi aku. Oh, satu kamu tuntut, kamu harus
minta maaf. Kadang-kadang kita pikir kita bisa tuntut, bisa ingin supaya dia begini. Tapi kalau pasangan kita, mungkin orang di sekeliling kita, dia tidak mau melakukan itu. Jadi kalau kita tidak mempunyai hati yang bisa menaklukkan diri, kita akan seumur hidup tidak akan bahagia. Kita akan seumur hidup akan menderita. Karena terlalu banyak tuntut, keinginan, doa-doa supaya dia berubah, enggak berubah. Wah, kadang-kalanya ya perlu kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun yang kita tuntut, yang kita inginkan itu belum tentu harus tercapai. Amin. Karena banyak hal yang kita terselubung yang kita tidak tahu. Mungkin Tuhan izinkan untuk memproses kesabaran kita. Tuhan izinkan orang sekeliling kita yang selalu mungkin menyakiti kita untuk supaya kita belajar mengasihi dan mengampuni. Kalau kita terlalu banyak tuntut, itu adalah kadang-kadang itu adalah hawa nafsu kita juga, ya. Hawa nafsu kita ingin orang, kamu harus mengasihi aku, engkau harus menghormati aku. Jadi hati-hati dalam hidup ini ya. Karena kita ini semua ini termasuk saya pasti ada kelemahan, ya. Enggak ada satupun orang yang katanya enggak ada kelemahan ya. Tapi makanya firman Tuhan berkata ya, selumbar di mata orang lain kita lihat, tapi balok di mata sendiri kita tidak lihat. Itulah manusia ya. Tapi kelemahan orang kita bisa menilai, tapi kelemahan sendiri kita enggak merasakan. Jadi hati-hati ya, kita belajar menaklukkan diri kita ya, melawan segala kelemahan. Jangan terlalu banyak menuntut ya dalam hidup ini. Kalau memang kita harus hidupi dengan orang yang mungkin ya yang perlu kita ampunin, perlu kita kasih dengan kasih karunia yang mengalir aja. Makanya di dalam kasih itu ya salah satu sabar, kasih itu penguasaan diri, tidak menyimpan kesalahan orang. Itu tujuannya, ini kasih karunia ini Tuhan berikan kepada kita untuk menguatkan kita, memampukan kita. Sebenarnya kita tidak sanggup mengasihi, mengampunin orang. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, Dia yang bekerja. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita bisa menaklukkan diri kita. Amin. Jadi kita lihat lagi yang di Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Biarlah kita jangan menjadi orang bebal. Amin. Amarah dengan marah lain ya. Amarah, pemarah itu yang meluap-luap gitu loh. Terus menerus gitu loh ya. Kalau marah, kalau kita salah, kita marah seperti anak kita didik, kita punya anak cucu itu sih ya wajar ya. Yang penting jangan nyangkut di hati. Kalau amarah sudah benar-benar meledak itu bahaya ya. Jadi firman Tuhan berkata, orang yang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Kadang memang Tuhan, kita tidak boleh jadi orang bebal, kita perlu meredamkan diri, meredakan diri gitu loh. Maksudnya menguasakan diri gitu loh. Itu ada Roh Kudus yang tadi saya sampaikan ini perlu kita jangan ikutin kedagingan kita, ikutin setiap orang bisa marah. Anak kecil 3 tahun pun dia bisa marah, bisa ngambek, lempar-lempar barang. Ya. Tapi ya kita mesti didik juga enggak boleh kebiasaan ya, itu kan menjadi kurang ajar, nanti akan menjadi karakternya yang jelek. Kalau dari kecil tidak diredakan, tidak diajar, dididik, pasti hidupnya besar pasti akan hancur-hancuran. Jadi kita sebagai orang dewasa dalam Tuhan, kita harus menjadi orang bijak. Amin. Bijak itu maksudnya penuh hikmat, tahu bagaimana menghadapi situasi. Minta Roh Kudus ya, biar firman yang bekerja, biar Roh Kudus yang berikan kita hikmat untuk meredakannya. Kita lihat lagi di 1 Korintus 10 ayat 6, semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Tuhan ingatkan kepada kita ya jangan supaya kita menginginkan hal yang jahat, supaya kita
untuk Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan melakukan yang jahat. Tahu kan, orang yang tidak bisa menaklukkan diri itu pasti emosian dan orangnya itu akan meledak. Tidak ada satu yang benar di matanya, ya. Dia pasti banyak tuntut yang tadi saya bilang, seperti orang Israel kita tahu ya, orang Israel kenapa dibinasakan Tuhan ya. Mereka sudah Tuhan kasih mukjizat, kasih berkat, tapi sekali nggak ada lagi, wah sungut-sungut, marah-marah, sampai di surga Tuhan dengar. Akhirnya semua angkatan itu yang tegar tengkuk, Tuhan sampai mencap mereka sebagai orang tegar tengkuk. Biarlah kita harus melawan diri sendiri, jangan seperti orang Israel yang dibinasakan Tuhan. Karena ini dia terus ikutin emosi dia, terus ikutin hawa nafsu dia. Dia pingin makan daging, dia pingin makan enak, tidak ada dia langsung marah. Kalau ada, wow dia udah lupa Tuhan gitu loh. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan ya. Di Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat ya. Jadi di sini Tuhan ingatkan kita, jagalah hati ya. Untuk supaya kita menaklukkan diri kita harus jaga hati, jaga sifat, jaga perkataan, jaga pikiran, amin. Supaya katanya dikatakan kita jangan ikutin seperti orang dunia, pesta pora, mabuk-mabukan ya, yang kepentingan duniawi, kepentingan dunia begitu banyak sekali ya. Karena kita tahu ya, orang dunia kan tahu lah kepentingan duniawi, keangkuhan hidup, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semuanya itu ya akan susah untuk membuat kita bisa penguasaan diri gitu loh. Itu akan membuat kita makin hari makin kalau ikutin dunia makin jahat pikiran kita, dan sifat kita makin seperti orang dunia akan makin jahat di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ingatkan kita ya, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Maksud kita jangan sampai terjerat karena tidak menaklukkan diri, tidak ada penguasaan diri hidup. Jadi akhirnya menjadi jerat dalam hidup kita. Kalau tiba-tiba suatu Tuhan memanggil kita, tiba-tiba hari Tuhan datang, jangan sampai kita terjebak dalam dosa kelemahan ini ya. Saya percaya kita ini adalah anak-anak yang telah Tuhan pilih, kita telah ditebus dengan darahnya, kita telah diberikan dengan kuasa-kuasanya, diberikan dengan firman-firmannya, diperlengkapi dengan firmannya untuk dipakai ya, untuk supaya kita bisa hidup berkemenangan. Kita lihat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 11. Ia harus menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya ya. Jadi kita hidup ini tahu kita sudah lain dengan dunia. Kita harus selalu melakukan yang baik ya. Selalu harus mengingatkan tubuh, jiwa dan roh kita ini untuk kalau waktu ada hawa nafsu datang, yang hawa nafsu yang rusak itu mau menguasai kita harus ingat, kita harus melakukan yang baik, kita harus selalu mencari perdamaian ya, perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Seseorang yang bisa mendamaikan diri dengan Tuhan, dia pasti bisa mendamaikan dengan sesama. Itu penting sekali. Di sini Tuhan ingatkan kita harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, kita harus, banyak orang tidak bisa mendamai dengan diri sendiri, tidak bisa terima kenyataan. Kenapa saya miskin? Kenapa saya jelek? Kenapa saya dapat suami begini? Kenapa saya dapat anak begini? Ya, dia tidak bisa menerima kenyataan. Disitulah itu akan membuat dia makin terpuruk ya. Kita harus melawan itu. Apapun terjadi dalam hidup kita ini, kita mengucap syukur. Oh, saya masih bisa ada hari ini. Oh, saya masih sehat. Saya masih utuh.
Tuhan ciptakan saya kaki, tangan semua utuh. Wah, saya masih mengucap syukur. Oh, saya masih punya keluarga. Walaupun keluarga saya belum baik sempurna, makanya hidup jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin ya kita dapat suami, dapat istri, dapat anak yang ya mungkin ya masih banyak perlu kasih karunia untuk kita doakan, ya kita terima aja, kita mengucap syukur aja. Saya masih punya keluarga, saya masih punya suami, masih punya istri, masih punya anak. Walaupun dia tidak baik, saya percaya kasih karuniaku memampukanku untuk mengasihi dan mengampun dia. Kalau sikap hati kita benar, pikiran kita benar seperti pikiran Kristus, saya percaya kita pasti hidup berkemenangan. Amin. Jadi firman Tuhan ingatkan kita, jadilah biarlah kita berusaha mendapatkan pendamaian. Harus damai dengan diri, damai dengan keadaan, damai dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, siapapun juga. Kita harus damai. Damai dengan Tuhan ya. Setelah itu kita bisa damai dengan orang di sekeliling kita. Kalau tidak, kita pasti akan merasa tidak puas terus, merasa banyak tuntutan, merasa tidak puas diri. Kok saya hidupnya begini? Kenapa saya hadapi begini? Kenapa saya punya anak nggak seperti anak teman saya? Kenapa suami saya nggak seperti suami saya? Kenapa istri saya nggak seperti istri teman saya? Kita jauhkan itu dari pikiran yang tidak benar itu. Kita harus selalu berusaha untuk mencari pendamaian. Amin. Berusaha untuk hidup damai sejahtera. Karena kita pikir buat apa kita cari masalah terus. Buat apa kita terus banyak nuntut. Kalau tahu dia tidak bisa berubah. Dia tidak bersalah, tidak mau minta maaf. Tidak mau menghargai, menghormati kita. Ya kita tahu dia gak bisa diomongin. Ya kita berlututlah, berdoalah. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampunin. Amin. Kalau kita mempunyai sikap hati yang seperti itu, pikiran yang seperti itu, saya percaya kita pasti akan menang dan akan menaklukkan diri. Tidak ada satupun hal di dalam diri kita ini yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Ya, marilah saudaraku belajar menaklukkan diri ya, menaklukkan diri untuk supaya kita hidup selalu menjadi berkat. Ingat, hidup cuma sekali, tidak ada dua kali. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada nafas, lakukan yang terbaik buat orang. Gak apa-apa dia sakiti saya, oh aku ampunin. Gak apa-apa dia tidak menghargai saya, dia tidak mau minta maaf kepada saya, gak apa-apa saya minta maaf kepada dia. Saya rendah hati. Kalau saya lakukan itu, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan sangat memberkati kita. Siapa yang lebih tahu firman, siapa yang lakukan, siapa akan terima berkat itu. Amin. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kita untuk menaklukkan diri, menguasakan diri, karena di dalam diri kita penuh dengan hawa nafsu yang jahat, penuh dengan keinginan-keinginan tuntutan yang bukan dari Engkau. Itu adalah dari nafsu dunia. Kami mau matikan itu, kami ikat, kami putuskan segala hawa nafsu dunia, segala keinginan-keinginan jahat dari iblis, segala keinginan-keinginan dari dunia. Kami putuskan kuasa-Mu, kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak bisa menghigapi setiap anak-anak-Mu di abalab jamlang KBC. Berikan kami Tuhan kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang selalu Tuhan mencari perdamaian dengan siapapun juga. Pada waktu kami bisa mendamaikan diri kami dengan Engkau Tuhan, kami bisa mendamaikan dengan siapapun juga Tuhan. Di mata kami semua orang baik. Apapun kami terima dengan mengucap syukur, kami akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami mengalami tubuh yang sehat senantiasa. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Biarlah firman ini menjadi berkat buat saudara kami semua. Terima kasih Bapa dari membungkus kami. Biarlah kami benar-benar Tuhan menikmati hidup, mengalami kasih karunia-Mu, hidup dalam anugerah-Mu.
kepadamu. Kami percaya itu yang paling berarti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati.